Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Anton, dan di video kali ini saya akan memperkenalkan produk dari Molar, yaitu jigsaw dari Molar JS500 tipenya. Nah, mesin ini sangat berguna buat kalian yang sering melakukan pemotongan-pemotongan kayu, triplek ataupun bahan-bahan seperti plastik dan juga besi pun bisa ya, tergantung kita menggunakan matanya ya, karena beberapa mata juga ada yang dikhususkan untuk plat besi, ada juga untuk akrilik, ada juga untuk kayu, dan juga macam-macam jenis dan juga bentuknya ya. Ada yang untuk memotong lurus, pemotongan berliuk-liuk yang membelok-belok seperti itu banyak banget untuk jenis mata potongnya ya, untuk mata gergajinya. Dan di sini kita menggunakan tipe terbaru dari Molar, tipenya JS500. Nanti kita akan lihat spesifikasi detailnya, bedanya seperti apa modelnya ya. Kalau dilihat dari gambar mungkin kalian sudah sedikit ada gambaran ya untuk detailnya. Kita lihat dari kemasan boxnya dulu ya. Untuk kemasannya menggunakan dus seperti ini. Box sudah terlihat ya gambar dan juga detail spesifikasinya ya. Tuh di sini sudah lihat ya, full ya gambarnya. Kita akan langsung lihat isinya aja. Dan ini adalah isi di dalamnya. Pertama kita ada mesinnya tentunya ya, sudah terlihat. Lalu di sini kita ada mata jigsaw bawaan, modelnya lubang, dan juga kunci L untuk membuka ataupun mengencangkan matanya. Lalu juga ada karbon bras cadangan, beserta di sini ada sikunya untuk pembatas ataupun agar pemotongannya dia lebih lurus ya. Dan juga ada kartu garansi beserta panduan manualnya. Oke, kita akan langsung bahas detail barangnya. Oke, untuk detail barangnya seperti ini ya, kalian bisa lihat ya. Dia terbuat dari bahan plastik ya. Bagian depan juga sama, cuma aksennya warnanya dia agak silver aja. Bahannya plastik premium dan juga kuat tentunya, tebal juga dan kokoh. Untuk bodinya seperti ini, handlingnya di bagian atas itu ada warna hitam, bagian ini ada warna birunya juga. Lalu untuk spesifikasi ya, tipenya JS500, voltasenya di 230-50 Hz, input powernya di 500 Watt. Kecepatan tanpa beban dari 0 sampai 3000 rpm per menit. Untuk cutting kapasitasnya di 8 sampai 65 mili ya. Sudah terregistrasi K3L juga ya. Dan untuk detail lainnya itu untuk spesifikasi, di bagian atas ini ada tombol power on off dan juga ada tombol pengunci ya, agar ketika kita ingin menyalakan tidak perlu repot-repot ya untuk menekan terus di bagian saklarnya. Tuh. Kalau misalkan mau mematikan tinggal lepas lagi aja, nanti akan terlepas ya untuk mati. Dan di bagian atas depan sini ada dial untuk variable speednya, jadi kita bisa mengatur ya kecepatannya, bisa pelan bisa kencang juga. Bagian belakang ada dudukan untuk kunci L ya, ada dudukan kunci L. Nah di kabel sini kalau misalkan agar kunci L-nya tidak lari-lari ya, nanti tinggal pasang di bagian sini aja. Lalu di bagian samping itu ada pendulum, jadi kita bisa mengatur arah matanya ya. Jadi kan biasanya mata jigsaw itu kerjanya itu biasanya naik turun aja. Nah di bagian sini kita bisa mengatur bergeraknya mau naik turun aja ataupun bisa bergerak seperti mengayun ya. Nanti akan mengayun. Biasanya kan naik turun aja jigsaw terus. Nah kalau pendulum ini naik ya, aktif ya, dia akan sedikit mengayun. Nah fungsinya apa? Itu akan mempercepat pemotongan, tapi lebih disarankan untuk pemotongan lurus ya, bukan untuk pemotongan yang berliku ya. Kalau misalkan yang berbelok-belok bisa ambil yang nol aja agar dia potongannya naik turun aja. Nah di bagian depan itu ada mika untuk pelindung mata jigsawnya. Lalu di bagian samping di bawahnya ada dudukan untuk mata pisau dan juga ada mata pendulumnya. Dan di bagian bawah ada base untuk dudukan jigsawnya. Kita bisa atur ya untuk posisinya ya, agar bisa miring ataupun bisa lurus ya. Caranya mudah, menggunakan kunci L yang tadi ya sudah disediakan.
Kita tinggal buka aja, tinggal kendorkan aja ya, jangan sampai dibuka ya, nggak perlu dibuka, kita tinggal kendorkan aja. Nah setelah kendor, kita tinggal mundurkan sedikit, terus kita atur posisinya. Kita bisa atur untuk posisinya, mau agak miring seperti ini ataupun yang seperti ini ya, bisa diatur lah ya. Tuh, posisinya bebas. Setelah itu kalau sudah pas dengan posisi yang kita inginkan, kita dorong lagi sedikit ya. Kalau sudah pas, bisa kita kencangkan lagi ya untuk baut L-nya ya. Sudah kita kencangkan lagi. Dan untuk cara pemasangan pisaunya, di sini kita menggunakan model lubang. Tapi kalau misalkan kalian mau menggunakan model yang biasa juga sama, yang misalkan bentuknya T ya, itu juga masuk. Nah, ataupun kita bisa buka dulu ya untuk plat pelindungnya. Nah, kita bisa buka dulu bagian pelindungnya, cover pelindungnya. Lalu kita kendorkan menggunakan kunci L tadi ya. Nah, setelah kendor, tinggal kita pasangkan mata ya, mata jigsawnya. Kita pasangkan arahnya ke bagian depan ya untuk mata jigsawnya. Setelah itu tinggal kencangkan saja. Kalau sudah masuk, tinggal kencangkan lagi 2 buah baut L-nya. Nah seperti ini penampakannya ya, ketika terpasang di mata jigsawnya. Nah di bagian sini kan dia ada rel ya, di bagian bawahnya ada rel. Nah rel yang warna bulat itu dia harus pas ya untuk ke jigsawnya. Kita akan langsung coba aja untuk prakteknya seperti apa ya. Kita akan coba untuk pemotongan, hasilnya seperti apa, dan juga fungsi-fungsinya apa aja. Kita langsung aja ke tempat prakteknya. Oke, jadi sekarang pengetesan dari jigsaw molar ini. Nah, di sini kita ada papan kayu ya. Nah, kita akan coba potong hasil dari pemotongan jigsaw ini seperti apa. Pertama saya akan nyalakan di speed 1 dulu. Nah, untuk penggunaan disarankan menggunakan speed yang rendah dulu ya. Untuk penggunaan disarankan menggunakan speed rendah dulu. Kalau sudah dapat garisnya, misalnya sudah dapat barangnya, baru kita tambah. Oke, ini hasil potongan dari mata jigsawnya. Nah, ini model mata jigsaw yang kasar ya. Tapi kalian bisa lihat ya untuk hasilnya. Dan untuk yang hasil yang lebih halus ataupun yang jenis yang lebih halus itu ada lagi banyak ya. Nah, itu yang saya speed di speed 3 ya. Saya akan coba di speed yang lebih besar. Coba speed maksimal, hasilnya seperti apa. Dan kecepatannya seberapa cepat ya. Saya akan coba. Ini speed tinggi ya, modelnya seperti ini, pemotongannya tidak jauh beda. Dan kita akan coba sistem pendulumnya aktif atau tidak. Kita coba di speed rendah dulu ya, di speed 3. Kalian bisa lihat ya perbedaannya. Tuh, dia akan ada ayunan di bagian. Nah, kalau di normal dia hanya naik turun aja. Saya akan coba di pendulum maksimalnya seperti apa hasilnya. Dia lebih mengait ya, jadi dia seperti mengayun. Nah, hasilnya juga beda. Jadi kalau misalkan mau lebih rapih, kalian bisa ambil yang speed 2 aja.
Kalau pendulum itu lebih untuk ke pemotongan lebar yang panjang ya. Jadi kalau untuk pemotongan pendek itu lebih bagus di satu untuk hasilnya juga. Oke, paling segitu aja untuk hasilnya. Untuk hasil kerapihan dan itu tergantung jenis mata. Ini jenis matanya yang agak miring ya, keluar, mencuat keluar. Jadi hasilnya pasti kasar. Ini biasanya untuk pemotongan lurus ataupun pemotongan cepat. Tapi kalau mau yang lebih halus, ambil jenis mata yang pinggirnya rapih dan juga ada yang halus, ada juga yang kasar, tergantung jenisnya. Dan kalau misalkan ingin melakukan lekukan, saya akan coba untuk melakukan lekukan ya. Tapi sebenarnya ini mata yang digunakan ini kurang cocok karena jenisnya lebar. Jadi untuk menekuknya itu akan lebih tidak terlalu tajam, tidak bisa terlalu tajam. Nah, untuk membelok kita posisi di pendulum off ya. Ini masih bisa. Hasilnya seperti ini. Masih enak, masih gampang juga, tapi mungkin agak sedikit berat karena bagian ininya lebar. Karena ini mata untuk pemotongan lurus. Hasilnya seperti ini. Dan matanya juga masih bagus bawaannya, saya masih suka. Dan seperti itu hasilnya ya. Dan kalian bisa lihat hasilnya dan kita kembali ke studio. Oke, jadi sudah lihat ya hasil dari pengetesan mesin jigsaw tadi. Nah, kalian berminat nggak nih untuk meminang si jigsaw terbaru dari Molar ini? Harganya tentunya udah murah banget dan kalian juga bisa langsung cek aja link untuk harga detailnya. Dan sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Saya Anton. Terima kasih.